tidak berkutik di problem musik lagi. Iya, kedepannya. Mending dia udah selesai, nanti lama-lama musik lagi. Seolah-olah problem kita itu di musik, padahal banyak juga yang lain yang mungkin perlu diperdebatkan, perlu dibincangkan ya tentang Justru yang hal urgent. lain. Banyak yang urgent. Misalnya apa? Misalkan tentang kemaslahatan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wala haula wala quwata illa billah. Amma ba'du. Alhamdulillah, pemirsa Pilar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kembali bersama kami setelah sekian lama kita absen ya, tidak tampil kembali. Alhamdulillah pada kesempatan ini kita dapat berkumpul bersama. Kita akan membahas sebuah tema yang lagi hangat-hangatnya juga, walaupun mungkin ini sering kali terulang-ulang ya. Nah, namun insya Allah pada malam hari ini kita akan tuntaskan pembahasannya agar pemirsa dimanapun yang menyaksikan video ini dapat mengambil ilmu barangkali yang bisa kami sampaikan semua. Masih dalam momen Syawal ya, walaupun mungkin sudah lewat kali ya. Tetap saja kami mengucapkan mohon maaf lahir dan batin atas segala kekhilafan baik dari perkataan ataupun ucapan kami semua. Nah, kesempatan pada malam hari ini ada Kang Yuda, ada Kang Dedi dan juga ada Kang Majid. Alhamdulillah lengkap semua. Dan juga saya Kang Abdul. Tema pada malam hari ini adalah musik itu haram. Kita akan bikin dua kubu, ada yang pro, ada yang kontra, ada yang setuju, ada yang tidak setuju. Tentu semuanya punya argumennya masing-masing. Karena prinsip dari Pilar adalah liar kan, liar. L-nya adalah lugas, I-nya apa Kang? Interaktif, inspiratif. Nah, kemudian A-nya argumentatif dan R-nya adalah rasional. Oke, perkenalkan dulu Kang Majid. Pro ya, setuju ya. Musik itu adalah haram, setuju. Kontra berarti. Pro apa? Yang satu yang pro yang iya bagus. Oh ya bagus. Musik itu bagus ya, musik itu bagus pokoknya. Makanya ya yang setuju lah. Yang setuju. Ya, kalau kan saya pro. Berarti antum setujunya musik itu haram atau musik itu boleh gitu? Boleh. Oh, musik itu boleh. Nah, dari penampilan sih sudah bisa ditebak dong. Boleh. Boleh dia. Balik berarti. Berarti boleh. Dari penampilan boleh aja, mungkin ini Ustadz gaul deh. Iya. Gaul ya. Oke. Ustadz modern. Jadi Ustadz boleh. modern. Nah, Kang Dedi bagian apa? Musik itu haram. Karena netral aja. Netral aja ya. Coba nanti bisa kita sharing-sharing aja. Kang Yuda sisanya ya. Berarti mau nggak mau ya. Mau gak mau. Haram berarti. Oke, kita mulai dulu dari Kang Majid. Tadi Kang Majid di awal bilang dia statementnya bahwa musik itu baik-baik aja. Padahal kalau kita saksikan gitu ya kenyataannya, banyak juga tuh hal-hal yang negatif sebetulnya dari musik itu gitu. Tapi kenapa Kang Majid kok punya argumen bahwa musik itu baik-baik saja, boleh-boleh saja. Kenapa? Silakan. Yang pertama musik itu kan identik dengan syair ya, dengan nada-nada. Nah, bolehnya itu ada tanda kutip gitu. Bolehnya itu bisa membuat mereka semangat ya, bisa membuat mereka lebih ingat lagi kepada Allah, kepada Rasulnya kayak gitu ya. Contohnya apa? Seperti sholawatan kan diiringi dengan musik kayak gitu kan. Seperti lagu-lagu yang semangat gitu, semangat pemuda, semangat juang dan sebagainya gitu. Dan Wali Songo ya, Wali Songo juga kan dakwahnya dakwah musik gitu. Adalah tuh lagu Jawa karena saya Betawi, jadinya nggak bisa. Betawi kok jadi Jawa. Nggak bisa melantunkan, tapi adalah yang dipopulerin sama adalah pokoknya. Ya, Wali Songo. ya judulnya Wali Songo.
Dan di mana itu memang orang banyak berpikiran nih misalkan haram kayak gitu. Tapi mereka tuh tidak mencari kebenarannya gimana, musik itu gimana, awalnya gimana, apakah di zaman Rasulullah itu gimana dan sebagainya kayak gitu ya. Kenapa musik itu menjadi haram ketika memang liriknya dan nadanya kayak gitu. Contohnya misalkan ada lirik yang dimana itu ketika dinyanyikan dia menjadi kayak berhayal kayak gitu kan, kayak cinta dan sebagainya, merasa lebih suka dunia kayak gitu ya, pokoknya yang berbau-bau seperti itu mungkin. Tapi pada dasarnya tuh musik boleh kayak gitu ya. Namun ketika ada isu-isu apa, maksudnya kayak lagi viral kan, pas lagi viral sekarang ini, ya secara otomatis kan internet tuh sekarang kan cepet gitu, kalau ada apa-apa cepet, netizen cepet. Bahkan ada yang netizen itu berkomentar itu ya berkomentar sepahaman mereka kayak gitu. Ada yang bilang Ustadz ini gini, padahal dia tidak mentelaah apa yang mereka komentari secara tidak layak. Itu kan ilmunya sangat luar biasa kayak gitu. Jadi biarlah gitu Ustadz itu bicara apa, yang penting kita memiliki hal yang dimana kita itu maksudnya apa sih namanya, berpihak, tapi berpihaknya itu tidak membuat akidah kita rusak, tidak membuat kita itu terperangkap di dalam itu aja gitu. Maksudnya apa, kita mikirin itu aja, musik aja kan. Ya, pada dasarnya kan kita seharusnya lebih mempererat kita, ibadah kita lebih baik lagi gitu, kita lebih menelaah lagi gitu. Maka bolehnya di situ. Kesimpulannya boleh dalam tanda kutip ya, ada beberapa yang boleh, ada yang juga nggak boleh, mungkin tergantung dari tadi liriknya. Lirik dan nada. Yuda, gimana nih, setuju nggak nih atau ada argumen lain Kak? Monggo. Oke ya. Ada beberapa hal di para alim ulama kita ya, khususnya di Indonesia juga, yang menyampaikan bahwa memang ada satu hadis yang sahih. Hadisnya derajatnya sahih, diriwayatkan dari Bukhari kalau nggak salah. Itu dalam hadis itu menyampaikan bahwa akan ada datang segolongan umat itu nanti yang akan menghalalkan, yang pertama kemaluan atau zina, yang kedua akan ada masanya orang tuh menghalalkan homer itu minuman keras, akan ada masanya orang tuh menghalalkan sutra, yang terakhir itu ada masanya nanti akan datang orang yang menghalalkan alat musik. Alat musik berarti kan alat musik itu kan musik ya. Alat musik itu menghasilkan musik. Makanya dengan adanya hadis ini, banyak orang yang berpendapat bahwa musik itu haram gitu, sebagaimana diharamkannya homer, sebagaimana diharamkannya zina, sebagaimana diharamkannya sutra dipakai oleh laki-laki, begitu juga sebagaimana halnya musik itu diharamkan untuk dimainkan. Makanya banyak orang yang mengharamkan musik gitu. Bahkan ada beberapa yang ustadz ternama di Indonesia itu yang sangat anti sekali dengan musik. Bahkan saya pernah satu mobil itu ya dengerin radio ada musiknya langsung dimatiin. Nggak boleh, haram. Langsung haram. Iya. Padahal itu maksudnya apapun terlepas dari liriknya, nadanya, apakah itu terlepas dari itu semua tetap aja haram berarti. Bahkan ada yang sampai seperti itu. Bahkan ada sebuah pernikahan yang diselenggarakan, ternyata memang tidak ada musik sama sekali. Hening sekali. Terus ya sebagai penggantinya itu bukan musik ya, akapela ya. Itu musik.
Mau maaf ya. Belum selesai. Oke. Jadi kenapa kalau akapela masih boleh katanya? Karena itu bukan bersumber dari alat musik, tapi dari bibir yang bermain musik. Akhirnya mereka itu ya golongan-golongan yang meyakini musik itu haram, mereka menggantinya dengan hal demikian. Bahkan YouTuber yang pro dengan musik itu haram itu mengganti apa ya? Hanya sebatas sound efek aja, nggak ada perbedaan suaranya. Kita tahu lah beberapa channel yang besar ya dari orang-orang yang mengharamkan musik memang sama seperti itu. Bahkan mereka membuat sound sendiri dan sebagainya agar katanya memang terhindar dari hadis yang tidak menghalalkan sesuatu yang diharamkan. Gitu sih. Menarik sekali pemirsa ya. Tadi udah nggak sabar nih pengen langsung di counter. Tahan dulu ya Kak Dedi ya sebentar ya. Tadi mau counter apa? Silakan. Kang Majid. Ingat ya, Ini kan ini mah udah nggak sabar gitu. Maksudnya gini lah, ketika ada nada itu kan bersumber dari mana, gitu kan, entah tuh musik itu dari tubuh kita sendiri atau dari alat dan sebagainya atau rebana dan sebagainya. Pada dasarnya manusia itu nggak bisa lepas dari musik itu sendiri. Iya. Ya coba adanya tanda kutip ya, adanya orang bisa mengaji itu diladuni juga bisa. Diladuni apa? Diladuni maksudnya di nada gitu. Di nada misalkan alif bata tadi Dilaguin. itu bahasanya laduni kan. Laduni. Nah iya. Baru denger saya. Nah makanya banyak orang Jawa ini. Jadi kayak gitu kan. Jadi ingat dari di mana kita gitu lah menempatkan musik itu sendiri. Kalau menurut anak sih terlalu ekstrim ya. Dia tuh dibuang, dibakar dan sebagainya kayak gitu. Terus yang tadi dia dikemas dengan sedemikian rupa, ya kan? Dihapus dan sebagainya. Dan yang tadi yang dikuatkan dalil yang tadi kan bukannya anak tidak mempercaya atau gimana ya, bahwasanya memang ada dalil juga, hanya lupa atau gimana ya, pasti ada bagian ulama itu tentang musik itu masih pro dan kontra juga, ada yang ada yang iya kan, dan ada yang tidak kayak gitu. Kenapa sekarang itu lagi rame? Karena ada statement dari ustadz, ya seorang ustadz ya. Berarti kalau seorang ustadz itu satu, sedangkan kita ulama kita banyak gitu. Kenapa yang lainnya tuh seolah-olah gak mau komen atau gimana? Apakah mereka setuju atau gimana kan? Ya kan? Kalau alam karena memang secara naluriah ya kita memang musik itu kan, musiknya itu sendiri kan, khususnya bagi anak-anak balita dan sampai SD itu ketika ada mata pelajaran yang notabene itu kayak bahasa Inggris, bahasa Arab dan sebagainya, dulu memang dilaguin gitu anak ya, dan itu mudah diingatnya kayak gitu ya. Memang intinya itu dari itu aja, dari pandangan kita gitu. Kalau misalkan kita sudah mengharamkan, kita sudah tidak baik, ya udah lepas, semuanya lepas, nggak boleh. Misalkan nih 17 Agustus misalkan ada lagu Indonesia Raya, yang nggak boleh juga tuh kayak gitu kan, yang nggak boleh. Kalau misalkan tidak di niat kita itu kita udah mengklaim diri kita itu mengharapkan musik, ya udah gitu. Jadi nggak ada alasan untuk itu. Ya jadi intinya bagaimana menempatkan musik itu sendiri sih. Bukan berarti Ana sama Adum tuh Ana lebih baik atau enggak kayak gitu. Ya. Itu ya argumennya dari Kang Majid, di mana dia beranggapan semua itu tergantung cara memanfaatkannya musik itu sendiri. Ya. Kalau tadi Kang Yuda berdasarkan dalil dari sebuah hadis yang sahih, tinggal nanti pemirsa nih bisa menilai ya. Namun sebelum lanjut ke Kang Dedi,
Jadi kita pahami dulu nih sebetulnya arti musik itu apa sih. Sehingga kalau tadi sempat ada perbedaan tuh ketika kapela berdasarkan dari mulut itu tidak masuk kategori hadis tadi. Nah, sekarang kita pahami dulu pengertian musik agar pembahasan kita tidak melebar. Sumbernya dari Wikipedia, saya bacakan aja ya. Oke, ya, biar. Jadi, musik adalah nada atau suara yang disusun demikian rupa sehingga mengandung ritme, lagu, dan keharmonisan. Musik terdiri dari beberapa unsur, yaitu melodi, harmoni, ritme, dan timbre. Nah, itu tuh. Dari pengertian ini maka kita pahami kalau udah kita bicara musik berarti ini adalah suatu rangkaian yang disusun gitu ya. Nggak hanya sekedar satu elemen saja, tapi ada beberapa unsur yang terkandung di dalamnya seperti ritme, ada lagu, dan ada keharmonisannya sehingga menghasilkan sebuah musik. Sehingga mungkin ya kalau misalnya sekedar ucapan kita kayak gini, senandung kita kayak gini itu mungkin belum terkategori musik kalau dari pengertian ini. Karena hanya sekedar ucapan saja misalnya musik tersusun nggak tuh ya? Jangan-jangan itu ada nada yang tersusun ya. Bisa jadi ada not-not. Cuman kan kadang orang-orang nggak paham kan, nggak Iya. semuanya ngerti yang tadi gitu, apalagi harmonis, udah harus ada harmoninya, melodinya. Oh, ternyata seperti itu Kang pengertiannya. Kalau dari Kang Dedi ada pandangan lain nggak nih secara umum atau dari Islam itu sendiri? Saya ingin nanti teman-teman ataupun kita semua juga bisa menyikapi yang baik, yang benar bagaimana tentang kontroversi ini, musik haram, musik boleh, dan lain sebagainya. Silakan. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Jadi bagi yang mengharamkan, ya, memang dalam Islam itu ada banyak hal ya, pendapat-pendapat yang mungkin saja berbeda. Ya, berbeda pendapat di antara satu ulama dan ulama yang lain. Dan itu memang diperbolehkan. Oh, berbeda. Nih poin pertama ya. Perbedaan itu dibolehkan. Dibolehkan dalam Islam. Perbedaan dalam perkara cabang ya, perkara furu'. Nih harus garis bawahi. Contohnya kalau sebelum musik nih, perkara misalkan sholat subuh. Ya, sholat subuh ada yang berpendapat kunut itu dalilnya sahih. Ya. Ada yang mengatakan kunut itu bid'ah, kunut subuh. Ini nggak masalah. Selama perbedaan itu adalah berdasarkan keilmuan, nggak masalah. Jadi yang ulama membolehkan kunut itu juga pendapat yang benar, ada dalilnya. Ulama yang membid'ahkan kunut juga itu benar juga, ada dalilnya menurut mereka masing-masing yang terkuat. Ya. Nah, dalam perkara musik juga sama, Kang. Jadi ada sejak zaman dulu ya terjadi perbedaan. Ada yang tadi mengharamkan sebagaimana Kang Yuda sampaikan. Ya, dalilnya adalah dari hadis ya, satu hadis saja. Sedangkan ada juga yang membolehkan karena menganggap bahwa itu adalah perkara yang mubah. Sebagaimana kalau di dalam perkara usul fikih itu ya, al aslu fil asya'i al ibahah. Ya, segala sesuatu hukum asalnya itu adalah mubah. Ya, hatta dalilun ala tahrimi, sampai ada dalil yang mengharamkannya. Sedangkan tadi dalil yang disampaikan sama Kang Yuda sebenarnya belum memenuhi unsur keharaman sebenarnya. Gimana tuh? Gitu. Jadi kalau di dalam kaidah usul itu, sesuatu yang haram itu adalah ya sesuatu yang dilarang oleh Allah SWT dengan larangan yang jazm, yang pasti. Larangan itu bersifat jazm. Artinya apa? Ketika dilarang, kemudian ketika ada yang melakukan, Allah kemudian itu mencela. Entah diancam dengan azab, entah disebut dengan fahisyah, perbuatan keji dan munkar dan sebagainya. Ya. Contohnya tadi disebut juga kan zina. Allah kan di dalam Al-Qur'an menyebutkan wala taqrabu zina innahu kana fahisyatan. Ya, jadi
janganlah kamu mendekati zina. Itu larangan, jangan dekati zina, kan larangan. Kalau sekedar larangan doang itu belum tentu haram. Kalau sekedar larangan Iya. doang itu haram. Sampai kita tahu bahwasanya ketika ada yang melakukan itu disebut sama Allah fahisyah, dicela. Ya. Wala taqrabu zina innahu kana fahisyatan. Karena zina itu perbuatan yang keji. Baru dilarang sama Allah, kemudian ketika pelakunya disebut orang yang keji berarti haram. Berarti larangannya itu bersifat jazm. Emang Gitu. ada larangan yang kemudian itu tidak disebut oleh Allah, orang tersebut mendapat cap apa, gelar apa gitu. Misalnya Ada. Contohnya ketika orang berhaji. Itu ada larangan ketika memakai baju ihram itu larangan untuk memburu binatang. Ya, dilarang tuh. Ya, dilarang untuk memburu binatang. Ya, kemudian setelah selesai haji diperbolehkan. Berarti larangan itu tidak berarti haram. Ya, larangan itu tidak berarti haram. Gitu. Karena ketika yang setelah larangan itu ada pembolehan, menunjukkan itu tidak haram larangan itu. Tidak secara jelas gitu, tapi sifatnya adalah makruh. Nah, sedangkan di dalam hadis tentang musik itu adalah tidak ada larangan juga, tidak menyebutkan larangan dan tidak menyebutkan efeknya ketika ini. Cuman menunjukkan kan suatu ketika nanti ada orang yang menghalalkan zina, ya menghalalkan khamar, menghalalkan sutra dan menghalalkan musik, alat-alat musik, spesifik alat musik ya. Ya ma'azif alat-alat musik. Nah, itu cuman khobar aja sih, berita bahwa nanti di akhir zaman ada golongan orang yang menghalalkan yang demikian. Berarti kalau menghalalkan berarti tadinya haram dong. Menghalalkan zina. Berarti tadinya bahwa sebaliknya gitu. Iya, kalau keharaman zina udah jelas. Tadi kan wala taqrabu zina, jangan kamu dekati. Itu juga haram. Keharaman khamar juga sudah jelas, ya. Al-khamr wal maisir dan sebagainya. Keharaman sutra juga sudah jelas, ya. Bagi laki-laki itu tidak boleh memakai sutra. Tapi kalau keharaman musik itu, ya dalilnya tidak ada secara qat'i itu tidak ada. Tidak ada nas dari Al-Qur'an maupun hadis-hadis yang secara qat'i itu mengharamkan alat-alat musik gitu. Enggak ada. Nah, artinya ya itu berarti perkara yang di dalam hadis itu ada ulama kemudian menafsirkan itu harus haramnya itu ketika menjadi satu kesatuan gitu. Ketika di situ terjadi perzinahan, kemudian di dalam perzinahan itu ada minum khamar biasanya, ya, dan mereka biasanya memakai sutra dan ada musiknya. Biasanya orang yang berzina itu kan sepaket tuh, ya, ada khamar, ada zina, ada sutranya, ada musiknya. Ketika di satu tempat itu, ya musiknya berarti haram. Sebagaimana yang sampaikan Kang Majid itu tadi. Ya, musik seperti apa yang diharamkan? Ya, musik yang membawa unsur perzinahan. Tapi kalau musiknya membawa unsur ketaatan, ya tentu diperbolehkan. Kayak sekarang tuh ada sholawat yang apa ya? Apa namanya? Sholat apa sih? Yang ada joget. Disco. Apa namanya sih? Apaan sih sholawat itu? Sholawat disco. Sholat apa sih namanya? Iya, kan ya? Di daerah Jawa itu sampai kayak bawa mafia sholawat. Nah, terus nama lainnya ada sih, anak lupa. Terus lagunya juga itu trending itu. Iko enggak? Oh, itu udah banyak yang diprotes juga sama kiai-kiai. Itu tuh masuknya itu apa? Kan tidak masuk ke perzinahan enggak ya. Nah, tapi itu apakah masih boleh tuh yang kayak gitu maksudnya? Ya kalau seperti itu, ya nyanyian seperti itu kalau dia jatuhnya kepada menghina bahkan melecehkan salam nggak boleh itu. Oh, jadi termasuk beda yang case ya, beda kasus. Jadi pengharaman, jadi kembali ke alat ya. Jadi namanya alat musik itu namanya alat. Itu kan benda. Ya, di dalam kaidah usul itu al aslu fil asyai
Hukum asal benda itu mubah. Ini misalkan ini plastik. Hmm. Hukumnya apa? Mubah aja. Adanya plastik, adanya gelas, Hmm. adanya gitar, drum, mubah aja. Yang haram itu adalah perbuatan manusianya. Digunakan untuk apa? Nah, dalam menggunakan alat pisau, misalkan pisau kan mubah nih, ya kan? Manusia gunakan untuk apa pisau nih? Untuk menusuk orang, ya, atau untuk motong ayam misalkan. Kalau menusuk orang ya haram, padahal itu kan perkara mubah. Jadi perkara yang bebas pakai sih sebenarnya. Termasuk iya. Jadi yang sesuatu yang pendapat yang mengharamkan alat musik sebenarnya kalau menurut penelitian kita itu kurang kuat, meskipun nggak masalah. Tadi kan sebagaimana di awal kita sampaikan, perbedaan pendapat dalam Islam itu wajar selama mereka tidak saling menjatuhkan gitu loh. Iya. Yang mengharamkan musik ya silakan, kalau mereka bisa hindari musik ya, tapi yang membolehkan musik jangan disalahkan. Ya, yang membolehkan musik juga jangan menyalahkan yang mengharamkan musik, karena mereka juga punya prinsip sendiri gitu. Kalau sudah kayak gitu kan sebenarnya toleransi enak ya. Indah banget. Jadi Islam itu maju gitu loh. Dan tidak berkutik di problem musik lagi. Iya, Hening, kedepannya. hening dia udah selesai, nanti lama-lama musik lagi. Seolah-olah problem kita itu di musik padahal banyak juga yang lain yang mungkin perlu diperdebatkan, perlu dibincangkan ya tentang Justru yang hal urgen. lain. Banyak yang urgen. Misalnya apa? Misalkan tentang kemaslahatan umat. Sekarang misalkan BBM naik, itu kan masalah tuh. Rakyat kan orang miskin misalkan itu nggak dipermasalahkan apakah kebijakan menaikkan harga BBM itu adalah dalam Islam boleh atau tidak. Itu justru lebih utama, karena Islam itu kan rahmatan lil alamin dan juga bisa menyelesaikan seluruh problematika umat gitu. Kalau perkara musik doang kemudian dipermasalahkan sampai berhari-hari, berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun, umat Islam kapan majunya gitu. Sayang sekali ya. Sedangkan rakyatnya atau umat Islam yang lainnya ya mengalami problematika yang lebih serius daripada urusan musik gitu. Ini poin utama penting sekali yang perlu digarisbawahi teman-teman. Nah, pada akhirnya dalam kesempatan forum ini, sebelum saya tutup, mungkin ada mau sampaikan lagi atau mau bertanya Dari netizen atau dari netizen Muslim atau Betawi? dari para pendengar yang menyaksikan langsung. Iya, Mungkin ada pendapat silakan ya, yang Bapak. apa pendapat. Kalau saya sih setuju aja, karena wali Songo pun juga menyebarkan agama Islam itu melalui alat musik kan, seperti gamelan. Gamelan itu kan alat kan, itu musik. Saya setuju. Apalagi kan nada-nada sekarang anak-anak kecil itu lebih nangkap kayak salawat kan kebanyakan kan dimusikin kan, dan anak-anak pun juga suka Dari lebih bisa terima. Mantap. Dari itu mungkin ada. Kalau Ana mau bertanya aja, Oh, mau bertanya boleh, silakan. kalau Satu musik pertanyaan. yang kira-kira motifnya itu ke bau-bau cinta itu gimana ya? Anak muda kan suka banget tuh. Yang motifnya begitu ya. Iya. Dalam Nah, Islam gimana Nah, kira-kira? musik-musik yang lirik-liriknya berkaitan dengan cinta, Cinta. atau galau atau apa, ini statusnya apa nih Viral malah ya. spesifiknya? Karena bisa jadi kan masuk ke kategori yang mana? Apakah bisa masuk ke yang haram atau masih boleh-boleh saja gitu? Langsung aja dijawab. Ya selama tadi liriknya tidak mengajak kepada kemaksiatan, itu sebenarnya perkara yang mubah. Nah, perkara yang mubah itu adalah menyesuaikan sikap kita terhadap perkara yang mubah. Misalkan ini kan minuman nih, minuman kan mubah-mubah aja kita mau. Tapi kalau orang minuman kopi sampai berlebihan gitu, sampai mabuk, mabuk kopi ada nggak? Apa sih mah? Maksudnya, nah itu bisa jatuh dalam keharaman. Atau makan lah, misalkan Berlebihan makan, ya. makan kemudian berlebihan, sehingga menyebabkan kelalaian dia terhadap kewajiban, melalaikan kewajiban. Ya contohnya saking ini enaknya makan,
lupa sholat atau kekenyangan dia sampai nggak bisa sholat kan, Nah, tuh. kekenyangan kemudian nggak bisa gerak sakit. Perkara yang mubah bisa menjadi jatuh kepada keharaman ketika dia berlebihan, termasuk musik tadi yang liriknya itu mungkin mendayu-dayu, Melo. bahkan menyentuh kalbu ya, kalau anak-anak muda misalkan masalah percintaan, lawan jenis